Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini Ibu akan membahas jawaban soal dari ulangan PTS tema 6. Coba kalian perhatikan. Nomor 1, perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan 1, panas dapat mempengaruhi perubahan suhu benda. Pernyataan kedua, panas juga dapat mempengaruhi perubahan wujud benda. Dari kedua pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan, yaitu jawaban yang tepat adalah A. Panas dapat mempengaruhi perubahan suhu dan wujud benda. Itu adalah kesimpulan dari dua pernyataan di atas. Kemudian nomor 2, jika seseorang menanyakan nilai derajat panas tubuhnya, orang yang akan ditanya menjawabnya dengan nilai 37 derajat. Kalimat tanya yang tepat adalah, jawabannya antara A, B, C, dan D. Yang benar adalah jawabannya yang B. Berapa derajat suhu panas tubuhmu? Sehingga orangnya menjawab 37 derajat. Kemudian nomor 3, agar lebih mudah dan cepat dalam memahami isi teks media cetak, kamu dapat membuat kesimpulan. Kesimpulan dibuat dengan cara mengambil titik-titik dari informasi teks. Apa yang kita ambil dari informasi teks? Yang tepat adalah jawabannya A. Jadi yang kita ambil adalah intisari dari informasi teks. Kemudian nomor 4, embun terbentuk dari proses perubahan uap-uap air menjadi titik-titik air. Proses terbentuknya embun ini biasanya terjadi pada malam hari, saat suhu udara cukup dingin. Saat udara dingin, udara tidak mampu menampung uap air dalam jumlah yang banyak. Uap air yang tidak mampu ditampung inilah yang kemudian berubah menjadi titik-titik air atau embun. Dari teks di atas, pokok pikirannya adalah antara A, B, C, dan D. Jawaban yang tepat untuk nomor 4 adalah C, yaitu tentang proses pembentukan embun. Jadi pokok pikirannya tentang proses pembentukan embun. Kemudian nomor 5, kalor merupakan salah satu bentuk energi. Perpindahan kalor dapat karena adanya perbedaan suhu dalam benda. Kalor dapat menaikkan suhu atau menurunkan suhu. Semakin besar kenaikan suhu, maka kalor yang diterima juga semakin besar. Sebaliknya, jika semakin kecil kenaikan suhu, maka kalor yang diterima semakin sedikit. Dari teks di atas, kata kunci yang didapat adalah, kata kunci adalah kata yang sering muncul di dalam teks. Untuk nomor 5, jawaban yang tepat adalah B, yaitu kata kalor dan suhu sebagai kata kunci. Kemudian nomor 6, hak siswa di sekolah yaitu. Ini gampang sekali. Untuk hak siswa di sekolah yaitu adalah A, mengikuti pemilihan ketua kelas, itu adalah hak siswa. Sedangkan B, C, dan D itu adalah kewajiban. Kemudian nomor 7, kewajiban kita sebagai warga negara yaitu. Yang diminta adalah sebagai warga negara. Jadi jawaban yang tepat adalah C, mentaati peraturan lalu lintas. Kalau yang A, B, dan D itu adalah kewajiban sebagai siswa. Kemudian nomor 8, contoh tanggung jawab siswa di sekolah. Ini tanggung jawab siswa di sekolah. Jawaban yang paling tepat adalah yaitu D, mengumpulkan tugas sekolah tepat waktu. Kemudian nomor 9, apa hak yang kita dapat jika kita membuang sampah pada tempatnya? Jika kita membuang sampah pada tempatnya, maka yang kita peroleh atau hak kita adalah lingkungan jadi bersih dan nyaman. Itu adalah hak yang kita dapatkan. Kemudian nomor 10, akibat tidak melaksanakan tanggung jawab di masyarakat yaitu, kalau tidak melaksanakan tanggung jawab berarti ada hal yang merugikan. Jadi jawabannya adalah yang B, membuat sosial masyarakat menjadi kurang baik.
Kemudian nomor 11, perubahan dari benda gas menjadi cair disebut. Nah, kalau gas jadi cair, maka disebut dengan mengembun. Kemudian nomor 12, pakaian yang basah kemudian dijemur menjadi kering. Hal ini contoh dari perubahan wujud benda, yaitu awalnya basah, berarti dari cair kemudian menjadi kering. Nah, berarti itu adalah perubahan wujud benda. Yang benar jawabannya C, menguap. Jadi airnya menguap sehingga menjadi kering. Jadi dari cair menjadi gas, itu menguap. Kemudian nomor 13, alat untuk mengukur suhu disebut. Nah, ini jelas sekali jawabannya untuk mengukur suhu, yaitu A, termometer. Kemudian nomor 14, contoh benda yang dapat mempercepat perpindahan kalor atau panas yaitu. Nah, benda yang bisa mempercepat perpindahan kalor atau panas berarti benda yang dapat dilambati oleh panas. Nomor 14, contoh benda yang dapat mempercepat perpindahan kalor atau panas yaitu. Nah, jawaban yang tepat adalah yang C, logam dan besi, karena logam dan besi tahan panas sehingga mempercepat perpindahan panas. Kemudian nomor 15, angin darat dan angin laut, contoh perpindahan panas secara apa? Nah, yang benar adalah jawabannya secara konveksi. Jadi angin darat, angin laut itu contoh perpindahan panas secara konveksi. Kemudian nomor 16, dampak positif interaksi manusia dengan lingkungan pada perkebunan kelapa sawit adalah. Nah, apa interaksi manusia pada lingkungan kelapa sawit? Nah, interaksinya adalah yang B, meningkatkan lapangan pekerjaan penduduk sekitar. Kemudian nomor 17, budaya subak pada masyarakat Bali digunakan untuk mengatur. Nah, jawabannya adalah D, pengairan sawah. Jadi, budaya subak itu untuk mengatur pengairan sawah pada masyarakat Bali. Kemudian nomor 18, tanah aluvial merupakan tanah yang. Nah, jawaban yang tepat adalah D, yang subur dan baik untuk bercocok tanam. Kemudian nomor 19, kegiatan ekonomi yang cocok di dataran rendah yaitu. Kalau di dataran rendah yaitu bertani dan nelayan. Jadi jawabannya B. Kemudian nomor 20, kegiatan ekonomi yang cocok di dataran tinggi yaitu. Nah, jawaban yang tepat yaitu perkebunan. Nah, di perkebunan itu cocoknya di dataran tinggi. Kemudian nomor 21, tangga nada pentatonis adalah tangga nada yang terdiri dari titik-titik nada pokok. Nah, ingat kalau pentatonis berarti terdiri dari D, 5 nada pokok. Karena penta itu adalah 5. Jadi pentatonis 5 nada pokok. Kemudian nomor 22, tangga nada pentatonis terbagi dua, yaitu tangga nada titik-titik dan titik-titik. Nah, jawaban yang tepat adalah A, yaitu tangga nada pelok dan slendro. Kemudian nomor 23, tari topeng dari Jawa Timur menggunakan pola lantai titik-titik saat menari. Jawaban tepat adalah yaitu C, pola lantai vertikal. Kemudian nomor 24, tari saman memiliki pola lantai titik-titik. Jadi untuk tari saman jawabannya adalah pola lantai, pola lurus ke samping dan zigzag. Jadi jawabannya A. Kemudian nomor terakhir yaitu nomor 25, gambar yang digunakan untuk menjelaskan maksud suatu cerita itu adalah disebut dengan gambar cerita. Nah, itu adalah jawaban soal ulangan PTS tema 6 yang sudah kalian laksanakan kemarin. Jadi agar kalian mengetahui jawaban yang benar dan juga agar kalian bisa mempelajarinya kembali, karena ini juga akan Ibu bahas atau Ibu masukkan lagi nanti pada soal ulangan pas semester 2-nya untuk tema 6. Nah, coba kita cek jawabannya. Nah, lihat skor.
Ya. Nah, jadi itu jawabannya. Nanti tolong kalian pelajari untuk menghadapi soal ulangan pas tema 6-nya pada semester 2. Terima kasih. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.